Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepadanya atas limpahan kenikmatan pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih temukan di salah satu rumah Allah untuk kaji perkara agama kita. Dan kemarin kita telah membaca perkara terkait dengan mengusap kepala. Ada yang menyimpulkan dari pelajaran kemarin? Silahkan. Hadis yang pertama kesimpulannya yaitu hukum memijat anggota wudhu ketika berwudhu. Maka jumhur ahli ilmu mengatakan bahwasanya ini adalah perkara yang disunnahkan. Kemudian hadis yang kedua, pada terdapat dua masalah. Masalah yang pertama yaitu mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga. Maka jumhurul fuqaha mengatakan bahwasanya afdalnya dia mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga. Adapun madhab jama'atu minas salaf wa madhabul Hanafiyah wa ora'an Imam Ahmad, bahwasanya afdalnya dia menggunakan air yang sama dengan air yang dipakai untuk kepala, mengusap kepala. Kemudian masalah yang kedua yaitu mengambil air yang baru untuk mengusap kepala bukan bekas dari mencuci kedua tangan. Bukan bekas yang digunakan untuk mencuci kedua tangan. Ya, kemarin masalah apa? Mentadlik, yaitu maksudnya apa? Sambil menggosokkan, ya. Gitu. Jadi ketika berwudu mengalirkan air bersama dengan apa? Ya gini, mungkin namanya tadlik kan memijat. Ya, maksudnya apa? Sambil menggerakkan ya tangan dalam apa? Mencuci tangan. Ya, seperti itu sebagai tambahan saja. Kemudian siapa yang baca hadis pakai tangan kanan? Ya. Ini kalau terbiasa ya. Bismillah. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata bi thuluthi muddin wa ja'ala yadluku dhir'ihi akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilafal ma'i alladhi akhadha li ra'sihi akhrajahu al-Baihaqi wa inda Muslimin min hadzal wajhi bi lafzin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghayra fadli yadayhi wa huwa al-mahfuz. Ya. Jazakumullah khair wa barakallahu jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan baca hadis yang setelahnya. Siapa yang baca? Qala al-mu'allif wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min athari al-wudu'i faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Qala muallif rahimahullah taala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu beliau bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin, sungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin, yaitu apa? Ya, ghurran, ini bersinar-sinar apa? Ya, wajahnya
dan juga ya muhajjalin, yaitu apa, warna putih atau bersinar-sinar pada ya pada qawaimnya, yaitu pada ya tangannya atau pada lututnya. Ini secara bahasa adalah pada apa? Pada hewan. Tapi insya Allah kita akan ya baca ya penjelasan tentang hadis ini. Ya, yaitu adalah maksudnya nanti pada bagian-bagian wudhu seperti tangan dan juga pada kaki, yaitu warna putih dan bercahaya. Min atharil wudhu, ya dari bekas ya wudhu sebagai tanda. Faman istata'a minkum ayutila ghuratahu falyaf'al. Maka barang siapa mampu di antara kalian untuk ya memanjangkan ya ghuratahu falyaf'al. Itu apa? Ya, cahaya dan juga warna putih, maka falyaf'al. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li muslimin. Kemudian qala syarih, kita akan tambahkan penjelasannya setelah membaca ya syarah Syekh Taufik hafizallahu taala. Tahrijul hadits. Hadis Abi Hurairah rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdhu al-madkur lahuma jami'an. Dan lafaz ini apa? Lafaz yang disebutkan ya beliau menambahkan di sini. Itu lafaznya Bukhari Muslim. Di Bukhari Muslim sama. Jadi tidak hanya apa? Lafaz di Muslim, tetapi apa? Wa lafdzul madkur lahuma jami'an. Jadi pahami ya. Di lafaznya ini adalah lafaz Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi beliau memberikan catatan dari apa yang disebutkan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan nama walaftu li muslimin. Kemudian fikih hadis, pembahasan dari hadis ini masalah italah al-ghurrah wa tahjil. Itu tentang memanjangkan, yaitu ghurrah, ya apa yang disebut ghurrah wa tahjil, dan apa yang disebut tahjil. Makna keduanya al-ghurrah ya al-bayadu fi wajhil faras. Jadi ghurrah itu adalah ya warna putih ya pada wajahnya apa? Ya kuda. Ya, kemudian watahjil itu adalah warna putih pada qawaim al-faras. Apa qawaim? Itu pada apa? Kaki-kakinya. Ya, yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk berjalan atau berlari. Ya, wa tahjil itu pada qawaimnya. Wal ghur ay ala wujuhim bayadun wa nur. Jadi ghur itu adalah pada wajah mereka itu terdapat apa? Warna putih dan bercahaya. Jadi warna putih dan apa? Dan bercahaya. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, maka ya dia lakukan, maka maksudnya apa? Supaya panjang ya warna putih dan cahayanya. Wal muhajjalin ay ala aidihim wa arjulihim al bayad wan nur. Itu apa? Wal muhajjalin, yaitu di tangan-tangan mereka, di atas tangan mereka dan kaki-kaki mereka ya warna putih dan cahaya. Wa hadza min atharil wudu. Dan ini adalah apa? Bekas dari wudu. Dan ini juga apa? Merupakan keutamaan dari fadail al-wudu al-kathirah. Ya, dari keutamaan wudu yang banyak sekali. Kemudian waqad ikhtalafal ulama fi masru'iyati italatil wudu an mahallil fard. Ya. Maka di sini ulama berbeda pendapat tentang syariat ya memanjangkan wudu dari tempat yang wajib. Maksudnya apa? Misalnya nanti tangan, berarti apa? Supaya memanjangkan berarti sampai mana? Sampai atas misalnya. Ya, misalnya kaki berarti sampai mana? Misalnya pengen sampai lutut misalnya. Misalnya ya. Seperti itu. Ya. Famadhabu aktsaril Hanafiyah wa Syafi'iyah, maka mazhab kebanyakan dari Hanafiyah dan Syafi'iyah dan juga mazhab indal Hanabilah ya annahu yusra, bahwasanya disyariatkan italatul wudu, yaitu untuk memanjangkan apa? Ya, untuk memanjangkan wudu. Di hadisil bab, dikarenakan hadis apa? Yang dijadikan pembahasan pada bab ini.
wa kana Abu Hurairah yaf'aluh. Dan dahulu Abu Hurairah yaf'aluh. Itu beliau perawi dari apa? Hadis apa? Ghurrah ya wa tahjil ini. Kemudian wahtalafu fi qadri ziyadah. Kemudian mereka berselisih tentang kadar tambahan ini seberapa. Ya, tambahan ini dilakukan seberapa banyak. Wa madhabul Malikiyah wa Zahiriyah wa ba'dul Hanafiyah wa riwayah li Ahmad ya, dan riwayat dari Imam Ahmad wa alaiha jama'atun minal Hanabilah, dan juga ini merupakan pendapat jamaah dari Hanabilah, minhum Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim ya, ala adami mas'uliyatil italah, bahwasanya mereka tidak mensyariatkan, maksudnya tidak menyunahkan tentang ya memanjangkan ini. Fala tusra'u az-ziyadah ala mahalil fard. Maka tidak disyariatkan ya tambahan apa pada tempat yang diwajibkan. Ya sudah, kalau sampai lengan berarti lengan saja. Ya. Fala yustahab lil mutawaddi, maka tidak disunahkan bagi seorang yang berwudu apa melampaui ya dia apa tajawaza mahalal fard, melampaui apa tempat yang diwajibkan, ila nisfil adud ya, kepada apa nisfil adud. Mana adud? Al adud itu apa? Lengan atas. Jadi enggak disyaratkan sampai lengan atas, sampai sini ya. Wala tusra ila nisfil adud, yang di tengahnya ya. Awil mangkib ya, mana mangkib ya, sampai sini ya, pundak ya, biliat itu di tangan. Kemudian juga pada kaki wa ila nisfisak, pada nisfusak mana? Betis kan ya, awi rukbah atau sampai lutut ya, sampai lutut fi rijl, itu pada kaki. Fa hadza dhahirul Quran, maka inilah yang tampak dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, ilal marafiq. Mana marafiq? Sampai lengan saja kan? Ini pendapat yang disebutkan ya. Kita telah sebutkan di atas. Itu wamsahu bi ru'usikum. Ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian pada kaki pada sampai mana? Pada mana ka'bain? Lutut ya. Mata kaki ya, pada mata kaki. Wa kadzalika man wasafa wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ya sahabat yang mensifati wudu Nabi sallam, lam yadhkur anhu, tidak menyebutkan, yaitu dari beliau sallallahu annahu kana yazidu ala mahalil fard fil wudu, yaitu menambah pada apa ya dari tempat yang diwajibkan pada saat berwudu. Ya, kemudian wa amma ma jaa fi hadis Abi Hurairah. Nah, kemudian harus ya gimana komentarnya tentang hadis Abu Hurairah yang menyebutkan faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Ya, barang siapa yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, itu warna putih dan cahaya putih. Ya, falyaf'al. Wa fi riwayah Muslim, faman istata'a minkum ayutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Ya, yaitu barang siapa mampu untuk dari kalian untuk memanjangkan ghurrahnya, yaitu yang berada di wajah ya, warna putih dan cahayanya, wa tahjilahu, yaitu pada qawaimnya, pada tangan dan kakinya, falyaf'al, maka ya fal jawab alaihi min wajhain, maka jawabannya maka dibantah dengan dari dua sisi. Al wajhul awal, ya, sisi yang pertama, anna hadhi ziyadah laisat min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tambahan ini, yaitu ucapan ini, adalah bukan sabdanya Rasulullah SAW, bukan perkataan Rasulullah SAW. Ya, innama hiya mudrajah ya min kalami Abi Hurairah. Hanya saja ini adalah mudrajah, yaitu dimasukkan ya dari perkataan Abu Hurairah.
Ya, jadi apa? Disangka bahasanya ini adalah sabdanya Rasulullah, ternyata ini adalah apa? Ucapan ya penafsiran dari siapa? Dari Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah, bukan sabdanya Rasulullah, bukan perkataan Rasulullah SAW. Wa dzalika li'annal hadis, ya, yang demikian itu dikarenakan ya hadis ini datang ja'an jama'atin minas sahabah, itu apa? Juga sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini, walam yadkur ahadun minhum, salah seorang dari mereka tidak menyebutkan ghaira Abi Hurairah, ya, melainkan Abu Hurairah saja yang menyebutkan, ya, faman istata'a minkum ayutila ghuratahu falyafal, ya, ya, anna Nabi SAW qala hadza, bahwasanya Nabi SAW mengatakan ini, itu yang menyebutkan siapa? Abu Hurairah saja. Berarti ini merupakan tanda bahwasanya apa? Ini adalah ya mudraj, yaitu suatu yang dimasukkan dalam hadis, ya, suatu yang dimasukkan dalam hadis, ya. Ini sebagai bentuk bantahan yang pertama dari satu sisi. Kemudian wa hadisu Abi Hurairah hadza jaa anhu min turuq, dan hadis Abu Hurairah ini ya datang darinya apa? Dari beberapa jalan. Dan juga walam yadkur ahadun anhu hadhi ziyadah, ya, seorang pun dari apa? Dari yang meriwayatkan hadis ini yang dari jalan-jalannya Abu Hurairah tidak menyebutkan apa? Ya, tambahan ini. Illa rawin wahid. Ya, melainkan apa? Satu rawi wa huwa Nu'aim, ya, al-Mujammar atau Mujammir kama fi sahihain wa qad rawa al-Imam Ahmad an-Nu'aim hadzal hadis wa fihi faqala Nu'aim fi akhirih, ya, dari Nu'aim itu hadis ini, dan di dalamnya terdapat faqala Nu'aim, ya, fi akhirih fala adri, ya, Nu'aim mengatakan apa? Qauluhu, ya, aku tidak mengetahui, yaitu apa? Perkataan, ya, faman istata'a minkum ayutila ghuratahu wa min qaulin nabi atau min qauli Abu Hurairah. Ya, jadi apa? Nu'aim ini mengatakan aku tidak tahu. Ya, berarti ada apa? Ya, ada keraguan apakah ini termasuk sabdanya Rasulullah atau ini adalah ya perkataan Abu Hurairah yang dimasukkan dalam hadis. Maka di sini apa? Faqad syakka Nu'aim fiha. Ya, Nu'aim, ya, padanya apa? Ada keraguan. Kemudian apa? Lakin hadhihi riwayah fi sanadiha dha'fun. Akan tapi riwayat ini pada sanadnya ada kelemahan. Ya, ada kelemahan. Kemudian dibawa bahwasanya wa ilal qaul bi anna hadhihi ziyadah laisat min qauli Rasulullah sallam, ya, kalau dibawa ya bahwasanya tambahan ini bukan dari sabdanya Rasulullah sallam, maka dhahaba ghairu wahid minal khuffat wa ba'dul muhaqqiqin, yaitu telah berpendapat, ya, tidak hanya satu dari para hufat hadis, dan juga wa ba'dul muhaqqiqin seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa ja'ah minal mu'asirin ka Syekh Albani wa Ibnu Utsaimin. Itu bahasanya apa? Ini adalah perkataan apa? Abu Hurairah. Jadi kesimpulannya ini adalah perkataannya Abu Hurairah, bukan perkataan siapa? Rasulullah SAW. Yaitu siapa? Ya, dari tidak hanya satu, ya, dari hufadzul hadis dan juga apa? Muhaqqiqin seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan juga apa? Jamaah mu'asirin seperti Al-Albani dan Ibnu Utsaimin. Bahwasanya ini bukan apa? Bukan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kesimpulannya bahwasanya lafaz ini ya bukan sabdanya Rasulullah SAW, hanya saja ini adalah ya perkataan ya Abu Hurairah. Ya, perkataan Abu Hurairah ya sebagai ya ijtihad beliau, ya sebagai ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian sisi yang kedua, ya, taruhlah ya ini apa? Ala subut hadhi ziyadah, taruhlah apa? Kalau tambahan ini apa? Tabit dari Rasulullah SAW. Jadi kalau yang mengatakan apa? Kalau bukan sabdanya Rasulullah, berarti perkataan Abu Hurairah, ya mereka sebagaimana tadi telah disebutkan tidak mengamalkan, ya. Itu bahwasanya yang diperintah yaitu saja bagian wudu yang
tersebut dalam ayat, ya, ilal marafiq atau apa, ilal ka'bain misalnya, ya, atau misalnya wajah, ya, sebatas bagian wajahnya. Kemudian al-wajhu tsani, ya, seandainya taruhlah, ya, tambahan ini adalah, ya, sahih dari Rasulullah SAW, tetap dari Rasulullah SAW, maka yang dimaksud fal murad, maka di bawah maknanya, ya, az-ziyadah ayasirah. Ya, jadi kalau ini taruhlah ini adalah termasuk sabdanya Rasulullah SAW, ya, maka yang dimaksud adalah az-ziyadah al-yasirah. Bisa dipahami di sini. Ya, kalau ini sahih, maka dikatakan bahasanya adalah tambahannya seberapa? Yaitu tambahan yang sedikit. Ya, allati tahsulu inda isti'abil fard. Ya, tambahan sedikit yang terjadi ketika apa? Ya, isti'ab. Maksudnya isti'ab itu apa? Ketika seorang itu apa melakukan wudu, isti'ab meluaskan apa terhadap kewajiban. Biasa saja kan? Berarti kalau meluaskan kan kadang akan naik sedikit dari sini kan? Enggak hanya kita, enggak mungkin. Ya, misalnya mencuci kemudian mesti ada yang nambah dari bagian apa atasnya. Ya, bagian atasnya, atau seperti kaki, mata kaki, kemudian kita mesti ada tambah di atasnya sedikit, ya, seperti itu. Ya, ketika isti'ab, ya, yaitu apa meluaskan dari bagian, ya, anggota wudu yang wajib. La annaha ziyadah kabirah, bukan maksudnya adalah tambahan yang banyak, ya, yang memang apa seorang itu apa menyengaja, ya, ta'ammad as-sasu ayatiya biha, untuk, ya, melakukannya, kemudian ditambahi misalnya sampai apa tengah adut ini tadi, atau sampai, ya, mangkib, ya, atau sampai pundaknya, kemudian ada lihat orang yang melakukan sampai seperti ini, ya, ada, ya, ada yang melakukan sampai dicuci sampai ini, kemudian kalau kaki sampai mana, sampai ini, sampai mana ini, lutut, ya, seperti itu. Ya, tidak seperti itu, lakinnaha ziyadatun yasirah, ya, tahsulu tilqaiyan, ya, yang terjadi apa tilqaiyan, maksudnya tilqaiyan apa, ya, sudah otomatis. Jadi terjadinya otomatis ketika seorang apa mencuci tangan, kemudian ada ketambahan bagian dari apa masuk pada bagian adutnya, ya, pada lengan atasnya, atau ketika mencuci kaki masuk padanya apa di atasnya mata kaki, ya, udah dekat dengan apa misalnya dekat dengan apa, dekat dengan betis misalnya, ya, karena naik, karena pengen, ya, misalnya melakukan itu sudah tilqaiyan, yaitu tadi, ya, otomatis ketika itu apa naik sedikit, ya, seperti itu, sehingga apa, ya, tilqaiyan ingda taksil kulil fard ila muntaha, sampai akhirnya, kemudian fatasilu ila awail adud, maka sampai pada awail, yaitu awal dari lengan atas, ya, watasilu ila mabadi asak, juga sampai kepada apa awal dari apa asak, yaitu apa awal dari awal betis, ya. Wa qad jaa fi sahih Muslim an Abi Hurairah, ya, dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, tsumma ghasala yadahu al-yumna hatta asra'a fil adud, hingga apa asra'a bermakna apa syuru', itu hingga mulai, ya, dari apa dari lengan atasnya. Tsumma yadahu al-yusra, ya, hatta asra'a fil adud, begitu pula mencuci apa tangannya yusra sehingga mulai pada apa bagian dari apa adutnya, yaitu lengan atasnya. Tsumma masaha ra'sahu tsumma ghasala rijlahu al-yumna hatta asra'a fis saq, sehingga mulai dari apa sudah dekat dengan, ya, apa tengah betisnya, ya, kemudian tsumma ghasala rijlahu al-yusra hatta asra'a fis saq, ya, tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda wa hadzal qaul huwal arjah, ya, maksudnya adalah mulai, ya, maka ini, ya, itu mulai pada awal dari adud atau apa hingga dekat kepada apa, ya, nisfus sak, yaitu pada tengah betisnya. Ini adalah yang rajih, ya. Ini kalau dikatakan bahwasanya apa itu adalah masuk tabit dari Rasulullah SAW, ya, bisa dipahami nih. Jadi kalau yang berpendapat bahwasanya tidak, ya, lebih dari bagian wudhu yang diwajibkan,
Itu sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dan ya Ibnu Qayyim dan siapa? Syekh Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin, maka yaitu tadi karena itu adalah tambahan dari siapa? Abu Hurairah. Ya, tambahan itu adalah mudraj ya dari Abu Hurairah. Dan seandainya itu memang tetap dari sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud adalah tambahan yang sedikit ya masuk pada apa? Pada adud itu kalau mencuci tangan. Begitu pula apa? Masuk sedikit pada kaki itu ke arah atas yaitu dekat dengan apa? Dengan nisfu sak itu pada kaki. Bisa dipahami di sini? Ya. Kemudian kita baca, siapa yang baca? وقال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. Jazakumullah khair. Qala muallif rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anhuma qalat. Itu Aisyah radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, karena Nabi sallallahu dahulu Nabi sallallahu yu'jibuhu atayammun. Itu beliau menyukai apa? Ya, menyukai dengan apa? Memulai dengan bagian kanan, ya, tangan kanan atau bagian kanan, ya, fitana'ulihi. Itu ketika tana'ul. Apa tana'ul? Memakai sandal. Wa tarajjulihi, dan apa? Apa tarajjul? Ketika menyisir, ya, wa tuhurihi, dan ketika apa? Bertoharah. Wa fi sya'nihi kullih. Ya, muttafaqun alaih. Ya, ini kalau kita mau contoh Rasulullah SAW itu beliau apa? Memberikan itu dengan tangan kanan dan menerima juga dengan apa? Dengan tangan kanan. Karena kita ingin ya mencontoh ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata qala Rasulullah SAW bersabda idza tawadda'tum apabila kalian berwudu fabda'u bimayaminikum maka mulailah yaitu dengan apa? Bagian kanan kalian terlebih dahulu. Akhrajal arba'a wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Kemudian qala syarih tahrijul haditsain, tahrid dari dua hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma rawal Bukhari wa Muslim. Kemudian hadis Abu Hurairah rawahu Ahmad ya wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa isnadu sahih wa lam yarwi al hadis An-Nasa'i wa Tirmidzi. Ya, hadis Abu Hurairah yaitu rawahu Imam Ahmad, Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah dan sanadnya sahih, tetapi di sini siapa? Ya, Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi tidak meriwayatkannya. Sedangkan beliau mengatakan apa? Akhrajau arba'ah kan? Bisa dipahami. Kalau akhrajau arba'ah berarti memasukkan siapa? Tirmidzi dan Nasa'i. Ya, memasukkan Tirmidzi dan Nasa'i. Ya, sebagaimana telah lewat kita sebutkan. Jadi antum perhatikan juga ya sebagian dari tahrid hadis. Kemudian fikih hadis. Jadi fikih dari dua hadis ini al-masalatul ula at-tayammun fil wudu. Ya, yaitu apa? Mendahulukan bagian kanan di dalam berwudu. Maknahu at-tayammun ini maksudnya apa? Al-ibtida fil wudu
Bismillah. Itu maksudnya adalah memulai wudu ya dengan apa? Anggota wudu bagian kanan sebelum apa? Anggota wudu ya sebelah atau bagian kiri. Amatul ulama ala istihbabi tayamun fil wudu. Ya, kebanyakan ulama mereka berpendapat akan apa? Disunahkannya memulai kanan ya di dalam berwudu. Fa yustahabbu taqdimul udwi al-aiman. Maka disunahkan ya mendahulukan bagian wudu yang sebelah kanan qoblal udwi al-aisar, sebelum apa? Anggota wudu sebelah ya atau bagian kiri. Wal amru fi qouli idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Ya, bagaimana dengan dalil apa? Wal amru fi qoulihi idza tawaddatum, itu perintah dalam sabda Rasulullah SAW, idza tawaddatum, apabila kalian berwudu, fabda'u bima yaminikum, maka mulailah dengan ya bagian kanan kalian. Yuhmalu alal istihbab, itu dibawa kepada apa? Ya sunnah hukumnya. Wasarif, ya kita sudah belajar juga, dan pemaling dari apa? Dari wajib, yaitu perintah yang asalnya menunjukkan wajib kemudian menjadi sunnah, dan pemalingnya ada padanya dua perkara. Al-amrul awal ijma'u ahli ilm, yaitu kesepakatan ulama atau ijma' ya ala istihbabi tayammun, yaitu menyukai apa? Menyunahkan apa? Tayamun, ya menggunakan dengan terlebih dulu bagian kanan. Waqad khalafa Ibnu Hazm faqala biwujubihi. Ya, Ibnu Hazm rahimahullah taala ya beliau ya menyelisih, ya mengatakan bahwasanya ini adalah wajib karena perintah kan, ya menurut Ibnu Hazm fabda'u lakinnahu mahjujun bil ijma'i qablah, akan tapi beliau dihujai dengan apa? Karena ulama telah sepakat ya sebelumnya, ini sudah terdapat kesepakatan sebelumnya, sehingga apa? Tidak bisa penyelisihan Ibnu Hazm ya untuk tidak bisa masuk di sini. Yaitu apa? Tidak bisa apa? Penyelisihannya diterima. Al-amru tsani, perkara yang kedua, bahasanya apa? Allah Subhanahu wa taala merintahkan berwudu. Kemudian walam yadkur al-amr bitartib bainal udwil aiman wal udwil aisar. Allah Subhanahu wa taala merintahkan berwudu ya, akan tapi tidak disebutkan tentang urutan antara anggota wudu yang kanan dan anggota wudu yang kiri. Yaitu qala ta'ala faksilu wujuhakum wa aydiyakum, tidak disebutkan kan di sini ya, ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, tidak disebutkan apa? Ya kanan kiri. Padahal dzalika ala annal amr fihi laisa ala wajhil luzum. Maka ini menunjukkan bahwasannya perintah ini apa? Tidak ala wajhil luzum, yaitu suatu apa? Keharusan. Wa innama ala wajhil istihbab wal kamal. Ya, hanya saja ini adalah menunjukkan apa? Perkara yang disunahkan dan wal kamal. Ya. Jadi bentuk kesempurnaan. Ini menurut ya pendapat yang disebutkan oleh amatul ulama, yaitu apa? Ala istihbabi tayamun fil wudu, maka disunahkan. Jadi bahasanya disunahkan ya, yaitu mendahulukan apa? Bagian kanan sebelum apa? Ya, anggota wudu bagian kiri. Ya, padahal dzalika, maka menunjukkan yang demikian itu bahasanya perintah di sini apa? Laisa ala wajhil luzum. Ya, tidak menunjukkan suatu kelaziman, keharusan. Wa innama ala wajhil istihbab wal kamal. Hanya saja ini adalah bentuk ya suatu yang disunahkan dan ya kesempurnaan. Karena wal yadan udhun, dua tangan adalah anggota wudu, warijlan udhun fala yajibu at-tartib fil udwi al-wahid. Maka tidak wajib ya
adanya tartib dalam satu anggota wudu. Bisa dipahami di sini tentang tayamun fil wudu. Jadi kalau mendahulukan sebelah kirinya sah tidak? Sah. Ya, seperti itu kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Kemudian masalah yang kedua, atayamun fi ghairil wudu. Ya, tentang apa? Tayamun, yaitu ya mendahulukan yang kanan pada selain wudu. Ya, pada selain wudu. La khilafa baina al-ilm annal asla takdibul jihah al-yumna ya alal yusra fi su'un kulliha. Ya, tidak diperselisihkan di antara para ulama ya bahwasanya asal yaitu apa? Pokoknya atau dasarnya itu adalah mendahulukan ya sisi kanan atas sisi kiri pada semua urusan. Bisa dipahami? Berarti ketika apa? Memberi, menerima, terus kemudian apa? Makan dan minum dan semua perkara. Sandal, bersandal, ini yang lainnya, yaitu bersisir, ya, itu semuanya. Wa fi hadis Aisyah, karena Nabi SAW yujibu atayammun. Bahasanya Nabi SAW itu apa? Yang menyukai, yaitu mendahulukan bagian kanan ketika apa? Tana'ul, yaitu ketika bersandal, wa tarajjul, ketika bersisir, wa tuhurihi, wa fi sa'nihi kullih. Ini syahidnya. Ya, fitana'ul, yaitu ketika apa? Ketika memakai sandal, mulai dengan sebelah kanan sebelum apa? Sebelum kiri. Wa fitarajjul, yaitu idza masyata sya'rahu, ketika menyisir rambutnya, yabda'u bil jihah al-yumna qabla al-yusra. Ya, wa fituhurihi kama marra, ini telah lewat. Wa fi sya'nihi kullih, ya, dan pada semua urusannya. Wa hadza li ajli tasyrif. Maka ini adalah sebagai bentuk apa? Pemuliaan ya dan penghormatan ya li jihah al-yumna, yang dari apa? Arah atau bagian kanan. Ya. Kemudian sebagian ulama berkata yahruju min hadzal umum, keluar dari keumuman ini malaisa fi takrim wa tasrib. Ya, keluar dari keumuman ini ya yang itu adalah bukan bentuk pemuliaan dan ya bentuk penghormatan lil udwi. Misalnya apa? Ketika seorang itu apa? Melepas sandal. Ya, kakhal al. Itu berarti bisa mulai dengan apa? Sebelah kiri. Ya, atau malabis. Atau ketika apa? Berpakaian, yaitu melepasnya dari sebelah kiri. Wal khuruj minal masjid wa dukhul khala. Ya. Dan ketika masuk apa? Masuk khala apa? Khala. Ya, WC misalnya. Ya, seperti itu. Ya, tetapi kalau nanti ada dalil yang mengkhususkan, ya maka apa? Ketika kita ini, itu berarti merupakan ya keutamaan karena istihbab di situ. Misalnya masuk kamar mandi dengan tangan kiri pada kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian ketika apa? Ya, keluar dari masjid, ini juga ada dalilnya. Ya, seperti itu misalnya. Wa qad ja'a an Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'al yaminahu li ta'amihi. Beliau SAW menjadikan apa? Tangan kanannya untuk makan. Wasarabihi wa thiyabihi. Ya, ketika minumnya dan juga berpakaiannya. Wa yaj'alu simalahu lima siwa dzalik. Dan menjadikan apa? Bagian kiri ya terhadap perkara selain yang demikian itu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sanaduhu dhaif. Tapi hadis ini apa? Lemah, cuma sebagai penguat. Karena di sana ada dalil-dalil yang lainnya. Bisa dipahami di sini? Ya, jadi apa? Beliau sangat menyukai apa? Ya, memulai perkaranya dengan apa? Dengan bagian kanan, kecuali nanti apa? Ya, sebagaimana yang disebutkan ulama, ya, malaisa fihi takrim wa tasrif. Dan juga apa? Ketika ada dalil yang menunjukkan, ya, misalnya apa? Masuk ke dalam kamar mandi dengan ya mendahulukan apa? Ya, kaki sebelah kiri. Ya, terlebih dahulu, atau ketika keluar masjid dengan apa? Kaki ya sebelah apa? Sebelah kiri misalnya. Jadi pahami di sini? Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.